main ya. Eh, saya ini kan dulu, saya share screen dulu. Ada udah muncul belum layarnya? Belum ya? Host disable. Dijadiin host dulu ini. Dijadikan co-host dulu. Bisa nggak? Untuk menampilkan ininya ya, menampilkan PDF-nya. Kalau tidak salah kemarin udah ada PDF-nya ya. Ini untuk kelas ini sangat disarankan sekali untuk masing-masing orang itu sebetulnya punya kitabnya masing-masing ya. Kalau ada PDF juga diperbolehkan. Oke, udah muncul belum layarnya? Udah ya. Jadi Durusul Lughatil Arabiyyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Fi Abdurrahman, yang mana beliau ini sebetulnya bukan orang Arab ya. Jadi walaupun di sini kitab ini itu eh, dicetak oleh Universitas Madinah ya, jadi Islamic Madinah University. Namun penulisnya bukan orang Arab gitu. Melainkan beliau itu adalah orang India. Jadi di sini V di sini, Dr. V di sini adalah nama daerah kalau tidak salah. Nah, adalah nama daerah di India seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada li ghairi natiqina biha. Ya, jadi untuk selain orang Arab gitu. Untuk selain orang maksudnya adalah ini kitab ini diperuntukkan bukan orang yang kecilnya di Arab terus mereka belajar kitab ini, enggak. Maksudnya adalah untuk kita yang sudah besar, yang kita bukan orang Arab gitu. Kita yang bukan orang Arab lalu kita mencoba untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini dari nol banget. Jadi dari apa namanya? Bisa dibilang dari awal banget kitab ini itu. Jadi untuk yang dia baru belajar bahasa Arab, dia yang mungkin pernah belajar tapi mencoba mengulang, itu bisa menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini. Ini Juz'ul Awal. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan ya, masuk ke materi, biasanya saya masuk ke mukadimah dulu gitu. Jadi untuk pelajaran bahasa Arab sendiri, sebenarnya wajib nggak sih kita belajar bahasa Arab gitu kan? Wajib nggak kita belajar bahasa Arab? Nah, belajar bahasa Arab sendiri atau bahasa-bahasa yang lain ya, ini sebetulnya adalah tergantung dari kebutuhan gitu. Tergantung dari kebutuhan setiap masing-masing orang. Nah, kita tinggal di Indonesia, wajib nggak belajar bahasa Indonesia? Kan gitu. Kita tinggal di luar negeri, misalkan di Inggris, wajib nggak belajar bahasa Inggris? Nah, itu tergantung dari kebutuhan. Namun di samping sebuah wajib atau tidaknya ya, wajib atau tidaknya eh, apa ya? Ketika kita seorang muslim ya, kita seorang muslim yang mana Al-Qur'an kita sendiri itu adalah menggunakan bahasa Arab itu. Kita apa Al-Qur'an kita menggunakan bahasa Arab, terus kalau menurut ini ya, Asy-Syaikh Utsman Al-Khamis itu beliau ada bilang kalau bagaimana mungkin seorang muslim bisa beribadah kalau dia tidak memahami bahasa Arab gitu. Maksudnya gimana sih gitu kan. Apakah kita nggak bisa sholat kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Nah, tentu saja kita masih bisa sholat, kita masih bisa beribadah-ibadah yang lain. Namun eh, kayak sholat sendiri, di sholat sendiri itu secara umum artinya adalah
ini ya, secara bahasa sholat itu adalah doa yang mana karena sholat sendiri isi dari awal sampai akhir itu adalah sebuah doa gitu dari misal dari awal doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya sampai doa tahiyat dan seterusnya itu merupakan sebuah doa. Bagaimana doa kita mau diijabah kalau kita sendiri tidak memahami arti daripada doa tersebut gitu. Itu balik lagi ke kebutuhan, ininya ya, kebutuhan kitanya. Oh kita, apa namanya, butuh memahami doa untuk, apa ya, untuk keseriusan doa sendiri gitu. Ada orang dia asal mengucap-ngucap sebuah doa tapi dia tidak paham doanya ini apa yang dia baca itu dia tidak paham, bagaimana doanya mau terkabulkan kan gitu. Rasulullah kan ada bilang, Allah itu tidak menerima dari doanya orang yang lalai, Islamic seperti University of Madinah. WIM. apa nih Nah, yang WIM ya. mhm, gitu. Islamic University of Madinah Al Munawwarah. Sampai mana tadi? Afwan ya, ini mic-nya dimatiin dulu ya, nanti insyaallah nanti ada sesi ini ya, ada sesi untuk teman-teman ikutan gitu kan, tapi sekarang, gantian saya dulu, nah gitu. Kayak sebuah doa tadi ya, sebuah doa, bagaimana doa kita mau diijabahi kalau kita sendiri tidak paham arti doa tersebut gitu. Sedangkan doanya menggunakan bahasa Arab. Padahal kalau kita lihat ya, sebuah sholat sendiri, sholat itu kan, eee, di surah Al-Ankabut ayat 45 itu Allah ada mengatakan bahwa as-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi kok masih banyak gitu. Sholat itu kan Allah bilang, eee, merupakan ini ya, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, tapi kok masih banyak orang yang dia, apa namanya, berzina dan sebagainya, tapi dia sholat, dia mencuri, tapi dia sholat gitu, dia melakukan banyak kemaksiatan, tapi dia sholat gitu. Karena, apa ya, kemungkinan sekali dia tidak memahami apa esensi dari sebuah sholat gitu kan. Selain itu adalah perintah dari Allah, tapi dia juga tidak memahami apa yang dilakukan dalam sholatnya gitu kan. Ketika dia mengatakan, "Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya." Dia mengatakan, "Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara aku dan dosa-dosa yang melekat pada diriku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat, gitu. Dia tidak ingin, eee, tersentuh oleh dosa, tapi dia melakukan dosa. Itu adalah sebuah kontradiksi jadinya, gitu ya. Oke. Dan oke, mungkin kita bisa masuk ya sedikit di bahasa Arab di sini. Sebelum kita masuk ke darsul awal lagi, darsul awal, dalam sebuah bahasa ya, dalam sebuah bahasa itu pastilah tersusun ya dari namanya huruf, kalimat, dan kata. Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri susunan paling terkecilnya itu adalah huruf gitu ya. Susunan terkecilnya huruf. Mungkin saya tuliskan di sini aja ya. Huruf dalam bahasa Indonesia ada huruf ya. Aduh, susunan paling kecil ada huruf gitu. Oh, sebentar. Ini saya share screen-nya untuk ini aja ya. Mana tadi? Bisa diganti nggak share screen-nya? Oh, oke, balik ke sini. Ada huruf. Nah, di huruf itu ada A, ada B, C, D, E, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Lalu
Ada juga, kalau dalam bahasa Arab, ya ini kalau yang ini kan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya itu kita bisa sebut sebagai abjad ya. Jadi abjad ini bukan semerta-merta dia tiba-tiba ada namanya abjad, tapi, berasal dari abajada gitu, abjad. Nah, adapun kalau untuk yang huruf ya, huruf dalam bahasa Arab ada huruf hijaiyah, ada huruf hijaiyah A gitu ya, ba, sa, kha, dal, dan sebagainya. Ya, ini banyak nih. Nah, sampai, kalau untuk huruf yang hijaiyah sendiri, para ulama itu ada khilaf ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28, ada juga yang mengatakan 29, ada juga yang mengatakan ada 30, gitu. Kalau untuk yang mengatakan 29, 28 itu dia menghilangkan alifnya, alif tidak termasuk dari huruf, kata mereka. Ada juga yang bilang 29. Nah, kalau 29 ini, eee, dia mengatakan bahwa ini ya, apa namanya, alif lam, afwan bukan alif lam, ada alif, iya alif lam bukan gini, alif lam, gitu. Ini merupakan huruf gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada huruf hijaiyah yang dia itu tidak memiliki makna, dia tidak ada harokatnya dan tidak ada maknanya. Ada juga huruf dalam bahasa Arab itu huruf ya, kita hapus dulu, saya hapus dulu di sini. Jadi sebelum kita masuk ke ada kalimat-kalimat yang panjang nanti ya, dalam bahasa Arab itu intinya cuma ada 3 ya, intinya ada cuma cuma ada 3. Yang pertama adalah isim, lalu ada fi'il, lalu ada huruf. Nah, huruf yang di sini bukan huruf yang huruf hijaiyah ya, beda. Nah, berbeda dengan huruf hijaiyah yang tadi. Nah, adapun alismu ini dibacanya bukan, afwan ini tidak ada hamzahnya. Adapun alismu, ya ada 3 dari bahasa Arab tadi. Alismu, bacanya bukan al-ismu tapi alismu, Malisme. itu adalah isim, kalau bisa juga mudahnya kata benda ya, Oh, isim. kata benda, Oh, kata benda. ya isim. Fi'il wal bekerja. Ada juga fi'il, fi'il Bekerja itu kan? adalah kata Kerja. kerja, ya. Hmm. Ada juga huruf. Nah, huruf ini bisa juga kata sambung atau kata depan. Nah, gitu. Huruf, gitu. Ada alismu, fi'il dan huruf, ya. Ini kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Jadi intinya cuma itu aja dalam seluruh bahasa Arab, ya intinya kalau dia bukan kata benda, dia merupakan kata kerja atau dia masuk ke kata sambung atau kata depan, gitu. Oke, kita balik lagi ke PDF-nya ya. Kita balik Alisme. lagi ke PDF-nya. Oke, di Alis. sini di sini, apa namanya, oh nggak bisa di ini ya, oke. Nah, di sini ada kalimat namanya. Di sini ada hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun.
Nah, ini sudah masuk ke kalimat. Jadi ada huruf, kalau dalam tadi huruf hijaiyahnya itu huruf, ada juga kata, ya. Jadi hadza baitun itu adalah 2 kata, gitu kan. Jadi kalimat itu adalah lafadz yang tersusun ya dari minimalnya 2 kata. Minimalnya 2 kata sehingga dia memiliki makna, gitu. Nah, minimalnya untuk, jumlah ya, jadi sebuah kalimat, saya balik lagi ke ini. Ada kalimat, ini bisa ini enggak, nambah share, الاسم mhm, حروف العالم. nah di sini, eee, ada tadi huruf ya, susunan ini terpendeknya, lalu dari huruf ini ketika huruf-huruf disusun menjadi sebuah kata, atau dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Al-kalimah, gitu kan. Oh, gak nulis dhewe bentuk iki sih. Al-kalimatu. Ambek iki. Oh iya iki. Ambek iki. Lalu yang terakhir, dia Iki ketika nulis sebuah kata disusun menjadi al-jumlah, ya, menjadi al-jumlah, al-jumlatu, Oh, ambek keyboard iki, Cik. atau ini huruf ya, dalam bahasa Indonesia huruf, al-kalimatu dalam bahasa Indonesia berarti kata, al-jumlatu dalam bahasa Indonesia berarti, kalimat. Nah, ini ada kalimah, ada kalimat, beda ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu kata, kalau Kalimah dalam kata. bahasa Indonesia, kalimat itu susunan kata, Hmm. gitu. Nah, minimalnya jumlah sendiri, kita akan membahas sebuah Mungkin. jumlah. Nah ya, jumlah sendiri itu Wah, besar. dibagi menjadi 2, ada jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ini kalau Jumlah ada istilah yang masih belum paham nanti diikutin aja dulu, nanti insyaallah, eee, ini akan kita jelaskan ya. Ada juga jumlah ismiyah, jumlatul ismiyah. Afwan ini tadi, eee, tulisannya jumlatul fi'liyah. Gini, ada juga jumlatul ismiyah. Nah nah jumlah fi'liyah itu adalah kalimat kalimat yang diawali oleh fi'il, mudahnya gitu, fi'il atau kata kerja. Tadi kita sudah bahas itu ya. Fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh kata kerja, nanti di awal katanya itu adalah kata kerja. Adapun jumlah ismiyah ya, adalah kalimat yang diawali kata benda. Wah, ini mau mati ya HP-mu? Kata benda, oke. Mana nih tadi? Nah, untuk ini, untuk yang di jilid pertama ini insyaallah pembahasannya adalah mengenai jumlatul ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda, gitu. Jumlatul ismiyah. Nah, jumlatul ismiyah itu tadi ini ya, mereka,
Susunannya adalah, ini saya tulis di atas susunannya. Susunannya adalah mubtada, eee, mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Nah, kalau nanti simpelnya mubtada itu kalau dalam bahasa Indonesia subjek ya, khobar itu predikat. Nah, simpelnya gitu, tapi sebetulnya mubtada ini adalah yang dijelaskan oleh penjelas ya, atau oleh, khobarnya nanti. Gitu. Karena ini masih awal ya, mungkin masih asing sama istilah-istilah gitu, jadi ikutin aja dulu. Ya kita balik ke ini ya, ke apa namanya, ke PDF-nya. Oke. Ini kalau ada yang mau baca boleh loh, ya. Tinggal ini, angkat tangan, teman-teman semua di sini. Kok nggak bisa digeser ya? Aduh, agak nge-lag ya. Kalau mau ikutan baca silahkan ya, di sini, teman-teman semua. Nah, di sini ada hadza baitun. Hadza itu ini, baitun itu rumah. Jadi ada gambar rumah, jelas banget ya sini. Hadza baitun, ini rumah gitu ya. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Ini haknya ini panjang, za-nya juga panjang ya. Ini dibacanya sesuai dengan tulisannya. Ketika dia panjang maka dibaca panjang, ketika pendek dibaca pendek ya. Karena dalam bahasa Arab itu ketika merubah yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, itu bisa merubah makna juga nantinya. Tapi bacanya tidak perlu menggunakan tajwid ya, kalau ada yang mau baca. Aduh, tadi ada apa lagi tadi? Agak berat ya di sini. Oke, ada yang mau ikut baca nggak di sini? Santai aja ya. Ada yang mau ikut baca nggak? Halo semuanya. Saya cek ini ya. Halo, ada yang mau ikut baca nggak? Atau saya aja yang baca? Saya tunggu nih. Oke, sepertinya masih belum ada yang mau ikut baca. Nanti kalau ada yang mau ikut baca tinggal angkat tangan aja ya. Santai aja di sini. Eh, tidak harus melulu saya yang baca gitu. Kita semua latihan untuk membaca gitu. Nanti juga ada dia Arab yang tidak menggunakan harokat gitu ya. Ada Arab yang tidak menggunakan harokat, nanti kita belajar juga bagaimana cara membaca Arab gundul gitu. Oke, di sini ada hadza, ini yang sebelah ini. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Gitu. Artinya hadza itu ini, maktabun itu meja. Ini susunan tadi jumlah ismiyah tadi. Hadza itu ini, maktabun meja. Oke. Terus ada hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ini ya, ranjang tempat tidur ya, bukan kasurnya, tapi ranjangnya. Lalu ada hadza kursiun. Ini adalah kursi. Gitu. Jadi hadza itu adalah sebuah kata tunjuk ya. Ini pelajaran pertama, kata tunjuk. Jadi menunjuk, oh ini apa gitu, itu apa gitu.
Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, gampang nih kalau kursi nih inget-ingetnya gampang nih. Inget-ingetnya sama kayak dalam bahasa Indonesia juga kursi kan gitu. Hadza kursiyun. Ini gampang banget nih. Nah, ada ma hadza. Nah, ma ini adalah harful istifham ya, kata untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada 5W 1H gitu kan. Apa, bagaimana, kapan, siapa. Nah, kalau dalam bahasa Arab, apa itu ma. Itu cukup menggunakan ma itu sudah apa. Ma hadza kalau kita di Arab terus kita pengen tahu ini apa sih gitu. Nah, itu maka menggunakan ma hadza, ini apa? Apa ini gitu kan. Ma hadza, apa ini? Nah, ada yang mau baca nggak di sini? Ayo teman-teman. Ya, sok silakan yang mau baca, ini ya, on mic aja ya. Gimana? Yang raise hand tuh, silakan. Tuh ada yang raise hand. Gimana? Aduh, ada Nurjana, monggo. Nurjana kalau mau baca. Heeh. Dari yang mana, Ustaz? Dari yang paling atas, nih yang dari Mahada yang kanan ini, paling atas ini. Ma hadza Hmm. dibaca aja ya, Ustaz. Ya, dibaca aja. Type. Silakan. Hadza baitun. Terus bawahnya. Ahadza baitun? Hmm. Na'am. Hadza baitun. Oke. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi ada ma hadza, ma tadi itu artinya apa? Ma hadza, apa ini? Ya. Ini namanya bertanya itu perlu menggunakan intonasi ya. Ma hadza gitu, tidak bisa ma hadza itu jadi aneh nanti ya. Pakai intonasi untuk bertanya. Hadza baitun. Ini adalah baitun. Baitun itu rumah. Ada gambar di sebelah ya. Rumah. Lalu ada a. Kalau tadi ma, sekarang a. A ini adalah apakah. Nah, apakah artinya? Ada juga apakah dalam bahasa Arab itu menggunakan hal. Nah, tapi kitab Durusul Lughah ini karena nanti akan mempelajari juga pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Nah, adapun hal yang tulisannya ha sama lam, ya, hal itu hanya bisa hanya bisa digunakan untuk pertanyaan positif aja gitu. Nah, ini ahadza baitun, apakah hadza baitun ini adalah rumah gitu. Apakah ini adalah rumah? Jawabannya yang bawah dia bilang na'am. Na'am itu iya. Hadza baitun. Ini adalah rumah gitu. Lalu yang selanjutnya ada yang mau baca nggak? Kalau ada yang mau baca, monggo silahkan. Tungguin nih. Kalau nggak ada sih yang baca sih. Gimana nih? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada atau nanti ya, barangkali dia mau baca, silakan angkat tangan dulu, nanti saya persilakan untuk baca. Oke, selanjutnya ada ma hadza, pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan di sini bukan ada yang dia itu untuk pengen tahu, ya pertanyaan pengen tahu, benar-benar dia pengen tahu ini tuh apa sih?
gitu. Mungkin kita tahu dalam bahasa Indonesia ini baju gitu. Ini baju ketika kita bertanya kepada orang Arab, kita tahu ini baju. Tapi kita tidak tahu dalam bahasa Arab ini apa. Maka kita bertanya, ma hadza? Ini apa? Gitu. Apa ini? Nah, lalu jawabannya adalah hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini adalah qamisun, baju. Nah, ingat-ingatnya qamisun itu mirip kata gamis ya. Gamis itu kan salah satu jenis baju juga gitu. Cuma qamisun itu baju secara umum, baju kayak kemeja kayak gitu. Oke. Selanjutnya di kalimat selanjutnya ada yang mau baca nggak di sini? Belajar baca aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar kan. Salah itu nggak apa-apa. Ini ada yang on mic ya? Kayaknya mau baca nih. Gimana? Ada saya baca ini dulu. Yang on mic di sini ada dua orang. Ada 2 orang. Gimana? Mau baca kata selanjutnya? Bismillah, saya coba Ustadz. Ya, silahkan. Ahaza sarirun la haza kursiyun. Oke. Ini karena ada tasydidnya agak ditekan ya, kursiyun gitu. Kursiyun. Kursiyun. Ya, betul. Kursiyun. Oke, ahsan. Masya Allah. Ahada sarirun. Nah, apakah ini adalah sarirun? Apa tadi sarirun? Sarirun itu adalah ranjang ya. Tadi untuk tempat tidur itu ranjang. Sarirun gitu. La hada kursiyun. La hada kursiyun. La hada kursiyun. Nah, bukan. La itu tidak atau bukan. Hada kursiyun. Ini kursi. Oke. Selanjutnya, ada yang mau baca lagi? Silahkan kalau ada yang mau baca lagi. Selanjutnya bawahnya. Ada yang mau ikut baca nggak? Oke. Kalau ada yang mau ikut baca tinggal raise hand aja, angkat tangan ya nanti ya. Oke, di sini saya bacakan dulu. Ahadza miftahun. Nah, agak panjang. Miftahun. Ahadza miftahun. Apakah ini miftahun? Miftahun itu kunci. Ya, diingat-ingat. Kalau misalkan punya bukunya, ditulis di bukunya, diartikan. Kunci. Miftahun itu kunci. Atau pakai buku tulis catatan, miftahun itu kunci. Ya. Jadi kalau ada istilah miftahul jannah, itu artinya adalah kunci surga. Gitu. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Ada miftahun, apakah ini kunci? Gitu. La, hada qalamun. Bukan atau tidak. Ini adalah pulpen atau pena. Qalamun pena ya atau pulpen. Begitu. Oke. Selanjutnya ada yang mau baca nggak di sini? Oke, selama belum ada yang resen saya baca aja ya. Ma hadza, apa ini? Nah, hadza najmun. Ini adalah bintang. Ya, diingat-ingat lagi. Hadza najmun. Ini adalah bintang. Jadi di awal-awal ini kita kalimatnya masih sederhana-sederhana dulu aja ya. Ya, jadi namanya juga masih baru belajar, masih meraba-raba kosakata gitu. Oh, ini kosakata-kosakatanya jangan terlalu banyak dulu nih. Beliau ini Masya Allah ya, yang penulisnya sangat paham sekali ketika menulis ini ya. Nah, di halaman selanjutnya ada tamrinun.
tamrinun. Ini walaupun nggak ada harokatnya, tapi dibacanya tamrinun. Tamrin itu adalah latihan, ya. Kalau latihannya banyak, berarti tamarinu, mimnya panjang. Tamarinu. Tapi kalau untuk yang ini, tamrinun, gitu. Atau bisa juga tamrinul awal, latihan yang pertama, gitu. Oke. Ma hadza. Oke, ada yang mau jawab nggak di sini? Ma hadza. Ya, coba silahkan. Nomor 1, ma hadza? Hadza miftahun. Apa ini? Ini kunci. Oke, syukran ya. Oke, ahsanti, betul ya. Miftahun. Tadi miftahun di atas itu kunci ya, sesuai gambarnya. Ya, di sini gambarnya miftahun itu kunci. Oke, selanjutnya ada ma hadza. Apa nih? Ada gambarnya ini. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini ya, saya jawab aja ya. Ma hadza, apa ini? Nah, lalu ada buku nih. Buku ini dalam bahasa Arab, buku cetak ya, terutama. Kitabun. Tulisannya begini. Tulisannya mana? Kitabun. Kitabun. Nah, kitabun. Gitu. Ini buku. Nah, buku cetak. Atau buku secara umum, itu kitab. Itu dalam bahasa Indonesia kita sering dengar ya, ada kitab ini, kitab itu. Maksudnya adalah kitab itu adalah buku ya. Nah, selanjutnya ada ma hadza, apa ini? Nah, tadi ini apa? Yuk, yang lain. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar pulpen. Ya. PDF-nya belum muncul. Wah, oh iya, afwan ya. Afwan. Ini di PDF-nya sini ya, gambarnya. Oke. Hadza qalamun. Oke, betul ya. Itu ada yang jawab di kolom chat ya. Boleh di kolom chat atau via open mic ya. Selanjutnya ada ma hadza. Nah, ini apa nih? Ada gambar pintu. Tadi pintu apa pintu? Hadza babun. Sahih. Ahsanti. Oh, miftah ya. Ahsanta. Betul ya. Lalu ada rumah. Nih, ma hadza. Hadza apa rumah dalam bahasa Arab? Baitun. Sahih ya. Ma hadza. Ini udah pada pinter ya. Masya Allah. Oke, ini yang bawah nih. Ma hadza apa nih? Hadza kursiyun, betul. Kursiyun. Oke. Pinter-pinter, Masya Allah. Oke, kita sampai tamrin tsani ya, insya Allah. Sampai tamrin tsani. Ya, ada tamrin tsani. Latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua. Ini agak mirip-mirip sama yang tadi ya. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Nah, gambarnya apa tuh? Gambarnya masjid. Ya.
Nah, apa bahasa Arabnya masjid? Ada yang tahu? Nah, ada yang jawab na'am hadza baitun la. Apa ini? Ini gambar apa dulu nih? Ada towernya. Apa nih? Ini adalah masjid. Nah, dalam bahasa Arab, tulisannya begini. Tulisannya masjid ya. Masjidun ya. Masjidun. Ini masjid. Gitu ya. Jadi, lah kalau berarti jawabnya gimana tadi? Kasih kata la sebelumnya. La. Terus hadza gitu kan. Hadza masjidun gitu. Bukan, ini masjid. Gitu. Kita balik lagi. Oke, yang pertama tadi masjid ya, bahasa Arabnya masjidun. Tulisannya kayak tadi. Lalu ada لا ahada هذا miftah. كلامي Gimana? Ada on mic ya? Gimana jawaban yang nomor 2 ini? Ahada miftahun. لا Oke, itu ada yang jawab. La hadza qalamun. Oke, sahih ya. Ini bukan miftahun. Miftahun itu adalah kunci. Kalau pulpen itu qalamun. Ya, tadi di atas udah ada tulisan أهذا qalamun. قميص نعم هذا قميص Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Oke, terus di sini yang terakhir ada ahadza najmun. Naam, hadza najmun. Ada yang jawab ya tadi di kolom chat. Naam, hadza najmun. Ini sebetulnya bab 1 masih belum selesai sih. Sebentar, saya cek dulu ya. Apa sampai tamrin tsani ya? Oke, satu tamrin lagi deh, satu tamrin lagi. Satu halaman lagi. Satu tamrin lagi. Di sini ada latihan untuk membaca. Iqra waktub. Nah, kalau ini udah nggak pakai harokat nih. Nggak pakai harokat. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini bacanya? Misal saya contohkan yang paling ujung ya, paling pertama sendiri. Ada hadza maktabun. Hadza maktabun. Itu pertama dari hafalan, karena kita sebelumnya pernah udah tahu, oh ini harokatnya maktabun gitu. Ini mim, fathah, terus ka-nya sukun, ta-nya fathah, terus ba-nya dhammah tanwin gitu. Dhammah tanwin gitu. Nah, bacanya maktabun karena sebelumnya ada referensi kalau kita pernah baca ini sebagai maktabun gitu. Tapi ada juga yang dia itu tulisannya misalkan ada ka, ta, ba, contoh ya. Ada ka, ta, ba. Ini apakah dibacanya kata ba? Belum tentu. Tergantung konteksnya, tergantung teksnya. Ada yang kutiba, bisa nggak kutiba? Nah, itu juga bisa. Kata ba bisa, kutiba bisa, kutubun bisa. Gitu. Tergantung konteksnya. Nah, tapi di sini kita yang gampang-gampang dulu gitu. Yang sebelum-sebelumnya kita sudah pernah baca. Gitu. Ini apa nih? Tadi ada hadza maktabun. Ini meja. Kalau yang kedua, yang mana dulu ya? Yang bawah dulu deh. Yang bawah dulu. Setelahnya hadza maktabun. Oh, PDF belum muncul.
Oh ya, saya sering bolak-balik jadi gini nih. Afwan ya. PDF-nya belum muncul. Oke, ini. Iqra waktubna ini. Yang kedua, bawah. Nah, di bawahnya hadza maktabun. Apa itu? Di bawahnya hadza maktabun itu apa? Ayo, kalau ada yang mau baca, silahkan latihan baca. Baca Arab gundul. Oke. Ada yang sarirun. Oke, soalnya ya. Hadza sarirun. Terus bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya hadza sarirun. Baitun. Oke, betul ya. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Gitu. Pinter-pinter. Oke, selanjutnya ada sini. Selanjutnya di kolom yang kedua. Ada apa nih? Yang atas nih. Ini nggak bisa di ini ya. Ada masjidun. Oke, betul ya. Ada masjidun. Sahih. Terus bawahnya lagi. Bawahnya masjidun. Ma hadza. Oke, sahih ya. Gitu. Lalu bawahnya ma hadza. La hadza masjidun. Sahih. Mantap ya. Oke, selanjutnya di ujung kiri. Ya, ujung atas kiri, kiri atas. Hadza qalamun. Oke, hadza qalamun. Betul. Lalu bawahnya buat lihat dulu. Bentar. Hadza kursiyun. Oke, sahih. Hadza kursiyun. Bawahnya kursiyun apa? Bawahnya kursiyun. Oke, itu ada yang jawab tuh. Ma hadza miftahun. Sahih. Ma hadza miftahun. Masyaallah. Oke, selanjutnya di sini ada materi baru ya, sedikit terakhir nih, materi terakhir. Ini ketika kita ingin bertanya, man itu siapa? Gitu ya. Man itu siapa? Itu masuk di harful istifham juga. Jadi kata untuk bertanya, tadi ada ma, ada juga a, sekarang man. Man itu arti siapa? Man hadza, siapa ini? Nah, ketika kita mau bertanya, bukan nanya nama ya, tapi nanya ini tuh siapa gitu. Bukan bertanya kepada orangnya langsung. Itu tidak menggunakan ma, karena kalau pakai ma nanti malah tersinggung orangnya. Gitu. Karena aneh orang disebut apa, karena apa itu untuk kata benda ya. Bukan maksudnya untuk yang tidak berakal. Kalau dia berakal, manusia berakal, maka pakai man tanyanya. Man hadza. Nah, ini ya. Bawahnya man hadza. Siapa ini? Hadza tabibun. Tabibun. Ada yang pernah dengar tabib nggak? Di Indonesia kayaknya dulu sempat ini ya, ada ya namanya tabib gitu. Tabib itu asal katanya dari tobib. Tobib dalam bahasa Arab, tabibun itu dokter. Nah, ini ada alat itu apa namanya tuh yang buat mendengarkan jantung atau paru-paru ya. Yang biasa dipakai dokter. Lalu sebelahnya ada, oh ya, stetoskop. Masya Allah. Syukron ya. Jadi kasih tahu, stetoskop namanya ya. Itu yang biasa dipakai oleh dokter. Lalu ada sebelahnya, man hadza. Nah, siapa ini? Oke, dari gambar kita bisa lihat bahwa ini adalah hadza waladun.
Hadza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Ya. Waladun, anak laki-laki. Oke. Lalu yang bawahnya. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Hadza talibun. Talibun itu adalah pelajar. Bisa siswa biasa, bisa mahasiswa, nah itu talibun. Talib gitu ya. Ini gambarnya kalau ada yang kepalanya putus terus atau lehernya putus nggak jelas kayak gini ya. Itu bukan karena nggak bisa gambar tapi emang disengaja ya supaya tidak menyerupai makhluk yang sebenarnya gitu. Memang sengaja ini gambarnya tidak disempurnakan agar tidak seperti makhluk hidup. Oke. Selanjutnya ada ahadza waladun? Ahadza waladun? Apakah ini adalah waladun? Waladun tadi ada waladun tadi apa? Waladun tadi anak laki-laki gitu ya. Jadi waladun itu dilihat dari umurnya dia masih anak-anak gitu. Tapi kalau dia sudah besar nih, jadi dia laki-laki sudah besar. Nah, disebutnya la hadza rajulun. Ini adalah laki-laki, laki-laki dewasa maksudnya. Kalau dia masih anak-anak disebutnya waladun. Gitu ya. Kalau dia sudah dewasa disebutnya rajulun. Begitu. Oke. Mungkin sampai situ dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan besok ya. Di sini masih ada sedikit lagi insya Allah kita selesaikan bab satunya atau ad-darsul awalnya besok di jam yang sama, jam 8 insya Allah atau jam 8.15 ya. Kalau ada pertanyaan, mumpung masih online, silahkan. Kalau ada pertanyaan, mangga. Ada ini, kalau ada pertanyaan, ada yang mau tanya nggak? Gimana nih, ada yang mau tanya? Bingung yang mana gitu, oh ini apa sih gitu kan. Atau bingung mau tanya apa, atau sudah paham? Oke, paham Tom? Kalian sudah paham? Fahimna, oke. Oke, afwan. Jadi untuk oke ada pertanyaan di sini. Afwan. Jadi untuk pertanyaan yang untuk benda tidak berakal apa aja ya tadi? Oke. Pertanyaan untuk yang tidak berakal itu menanyakan ini apa, ini siapa gitu kan. Kalau namanya siapa pasti kan dia berakal, manusia yang ditanyain. Gak mungkin hewan ini ditanyain siapa gitu kan. Nah, untuk yang berakal itu dia menggunakan man yang artinya siapa tadi. Nah, ketika bertanya menggunakan ma, oke, kita pindah share ini dia. Kita pakai coret-coret ya, biar bisa enak nih. Oke, tadi ada ma, kita belajar ma. Ma itu artinya apa? Ada juga a, apakah? Ada juga tadi man. Man, siapa? Nah, ma itu bertanya kalau untuk yang tidak berakal maksudnya menanyakan ini apa sih? Ini tuh apa? Gitu. Ma hadza atau ma dzalika, teman nanti dzalika masih bermasuk ya. Ini ma itu untuk yang tidak berakal ya. Kalau menanyakan kita nggak tahu ini apa, maka menggunakan ma. Ya. Kalau kita ingin bertanya ini siapa, tentunya untuk manusia ya.
atau yang berakal maka menggunakan man. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan lain? Nggak ada? Tungguin bentar ya. Mungkin 2-3 menit lagi. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan pelajaran kita bahasa Arab pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.